Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhat talamid wa talmidat. Kaifa halukum fi hadas sabah. Untuk kali ini selamat datang saya ucapkan ke kelas bahasa Arab kelas 12 peminatan, yaitu isinya adalah balaghah. Al-babul awal al-balaghah wa mawdu'atuha. Marilah kita mulai pembelajaran kita ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahdafud daras, tujuan pembelajaran, fi nihayati hadha daras yang bagi litilmid ayyakuna qadiran ala, pada akhir pembelajaran ini diharapkan siswa mampu untuk satu, yadhkuru ta'rif balaghah, menyebutkan definisi dari balaghah atau pengertian balaghah. Yang kedua, yadhkuru fawaida ilmal balaghah wa ahdafahu, menyebutkan faedah-faedah ilmu balaghah dan tujuannya. Salisan, yang ketiga, yadhkuru mawdu'at ilmu balaghah, menyebutkan topik-topik ilmi balaghah. Yang keempat, yadhkuru amsilatal lati tadullu ala kalamil baligh, menyebutkan contoh-contoh yang menunjukkan perkataan yang baligh. Selanjutnya pengantar. Kata pengantar atau pendahuluan. Amal balaghah ta'diyatul ma'nal jalil adaan wadihan bi'ibaratin sahihatin fasihatin laha fin nafas lahu khalabun ma'a mulama'ati kulli kalamin lil maqami wal mawtin allati yuqalu fihi wal ashkhas allati yukhadibuna bihi. Falaysatil balaghah qabla kulli syai'in la fannan wal funun ya'tamidu ala safa'il isti'dad al-fitri wa diqqati idrakil jamali wa tabyinil furuq al-khafiyah baina sunufil asalib walil maranati yadin la tajhadu fi taqwinil dhawqil fanni wa tanshitil muwahibil fatirah wa la budda lit talib ila janibi dhalika min qira'ati tara'if al-adab wa tamallu' min ghairihil fayat wa naqdil asar al-adabiyah wal muwazana bainaha wa an yakuna lahu min athiqati bi nafsihi ma yadfa'uhu min al-hukmi bi husni ma yarahu hasanan wa bi hubhi ma ya'udduhu qabihan. Untuk menyingkat waktu, maka dilihat kata pengantar sebagai berikut. Selanjutnya ta'rif, pengertian ilmu balaghah. Ta'rifuhu lughatan, secara lughawi, al-wusul wal intiha ilal ghayah. Al-wusul berarti sampai, wal intiha berhenti, ilal ghayah di tujuan. Jadi berhenti, sampai dan berhenti pada tujuan. Ini ta'rif balaghah, pengertian balaghah menurut bahasa. Yuqalu, dikatakan, balagha fulanun muraduhu. Balagha fulan muradahu, fulan sampai pada tujuannya. Jadi orang kalau sampai pada tujuan mesti berhenti, sudah. Dia tidak akan seperti makan tujuannya kenyang, ketika dia kenyang maka dia berhenti. Balagha fulan muradahu, fulan sampai pada tujuannya. Selanjutnya idza wasala ilaihi, maksudnya dia sampai tujuan itu idza wasala, apabila dia sudah sampai kepada tujuannya. Wa balagha ar-rukab al-madinah, contoh yang lain balagha ar-rakbu Madinah, penumpang telah sampai di kota. Maksudnya idza intaha ilahi, apabila sudah berhenti di kota itu. Apabila kita pergi ke Kediri, kemudian kita berhenti di Kediri, berarti tujuan kita sudah di Kediri itu, kita sudah sampai. Kalau kita pergi lagi, berarti itu belum balagha artinya. Jadi balagha ar-rakbu al-Madinah,
numpang sampai di kota. Itu seperti itu. Wa mablaghu syai' muntahahu, dan sampainya sesuatu itu ya di penghujungnya. Apabila dia sudah selesai berhenti di situ, tidak melanjutkan, namanya sudah mablah, tempat pemberhentian. Istilahan, sedangkan balaghah menurut istilah, wasfan lil kalam wal mutakallim ayyakunal kalam mutabiqan li muqtada ahwalil mukhadibin ma'a fasahatihi. Jadi sifat lil kalami wal mutakallim, untuk perkataan dan orang yang berbicara, ayyakunal kalam mutabiqan, apabila suatu perkataan itu sesuai dengan kondisi, apabila suatu perkataan itu sesuai dengan kondisi orang yang berbicara, ma'a fasahatihi, dengan fasohahnya. Selanjutnya ada contoh di sini. Namudat surat Rasulullah yang dikirimkan kepada Kaisar Rum. Kata Rasulullah SAW ila Kaisarir Rum. Faqala, Rasulullah menulis surat kepada Kaisar Rum, Romawi. Min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sahibir Rum. Dari Muhammad, utusan Allah, ke pemilik Rum atau Kaisar Rum. Inni ad'uka ilal Islam, sesungguhnya aku mengajakmu untuk masuk Islam. Fa in aslamta falaka malil muslimin. Fa in aslamta, apabila engkau masuk Islam, falaka malil muslimin, maka bagimu apa yang dipunyai muslim, maksudnya maka kamu berhak atas hak-haknya orang muslim. Wa alaika ma'alaihim, wa alaika ma'alaihim, dan atasmu apa yang ada pada mereka. Maksudnya ini adalah wa alaika, dan kamu diwajibkan atas apa yang diwajibkan kepada orang muslim. Wa illam tadkhul fil Islam, apabila kamu tidak masuk Islam, fa'til jizyah, maka berikanlah jizyah atau upeti, bayarlah upeti. Fa innallaha ta'ala yaqulu fi surati Taubah, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sahirun. Wa illa fala tahillu bainal fallahin wa bainal islam ayyadkhulu fihi ayyutul jizyah. Jadi contoh surat Rasulullah yang sangat pendek. Selanjutnya syarhul mufradat, ini penjelasan mufradatnya. Qaisar, ini kurang ya, kurang ro. Qaisar laqab Malik Rum wal jam'u Qayasirah. Laqab, gelar raja Romawi, yaitu Kaisar. Laka malil muslimin ay laka malahum minal hukuk, bagimu ya hak-hak orang muslim juga. Alaika ma'alaihim ay yajibu alaika ada ma'alaihim minal wajibat, wajib bagimu untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Al jizyah jazahu yujzihi ay kafa'ahu ala amrin hasan, memenuhi dengan perbuatan yang bagus. Wal murad bil jizyah, dan jizyah di sini maksudnya al mal alladhi yu'khad min ghairil muslimin, harta yang diambil dari orang muslim yang lain, dari ayatihi wa difa'ihi anhu, untuk perlindungan. Yatinuna dinal haq, yatinuna dinal haq maksudnya yattabi'unal Islam, mengikuti Islam. Alkitab huna, Alkitab yaitu yang dimaksud dengan kitab di sini adalah At-Taurah wal Injil. Alladzina utul kitab,
Yang diberikan kitab maksudnya hum ahlul kitab, yaitu ahli kitab. Siapa ahlul kitab? Hum al-yahud wan nasara, orang Yahudi dan Nasrani. Soghiruna, soghiruna ismul fa'il, fi'luhu ya sohuro, yaswuru, dhalla wal murad dhalilun. Ahullu, hala, yahulu, mana'ah, melarang. Ini mufradatnya dari tadi yang di depan. Selanjutnya al-bahas, pembahasan. Ta'ammal ar-risalah as-sabiqah tulahidu anha qalilatul alfat. Perhatikan dengan sungguh-sungguh bahwasanya surat ya di depan qalilah alfat, lafadznya itu pendek sedikit. Yudriku ma'naha min ladahi ma'rifah yasirah bil lughah arabiyyah, diketahui maknanya ya, maknanya itu bisa diketahui dengan pengetahuan yang yasirah, mudah, bil lughah arabiyyah, dengan bahasa Arab. Wa qad istama'a fiha wasfani, dan dalam surat ini terhimpun atau terkumpul dua sifat. Satu al-fasahah, satu bersifat fasih, yang kedua munasibatul hal li halil mukhatabin, sesuai dengan lawan bicara. Yang pertama al-fasahah, fasih, bimakna li anna al-fadhu wadihal ma'ani. Kenapa dikatakan surat ini fasihah? Karena lafadz-lafadznya itu jelas, wadihatul ma'ani, jelas maknanya. Lafadz-lafadznya mempunyai makna yang jelas. Sahlah fin nutqi, mudah diucapkan. Wa jumaluha wa taraqibuha salimatut ta'lif. Jadi susunannya ini bagus, selamat, tidak menyalahi. Jumlah-jumlahnya, kalimatnya, tarkibnya juga tidak menyalahi dan sesuai ya. Tidak menyalahi dan sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu dan shorab. Selanjutnya sanian munasibatuhal hal mukhatibin, sesuai dengan lawan bicara. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba haula'il qaum ala qadri ma'rifatihim. Di sini dijelaskan bahwanya Rasulullah ini mengajak bicara suatu kaum yang kadar pengetahuannya dengan bahasa Arab itu masih sedikit. Nah, maka Rasulullah fa'atat ar-risalah qasra, maka Rasulullah memberikan surat yang pendek. Sahlah wadihah, sahlah mudah, wadihah jelas, wadihatul makna, maknanya jelas, mura'ayatan yang sesuai dengan keadaan mereka. Wa idza kanatil kalam fasihan munasiban, apabila suatu kalam itu fasih, sesuai dengan lawan keadaan kondisi lawan bicara, maka fa innahu yusamma kalaman baligh, maka dinamakan kalam yang baligh. Bisa dibalik, kalam yang baligh. Apa yang disebut dengan kalam yang baligh? Kalam yang baligh itu apabila suatu perkataan atau kalam ini fasih dan sesuai dengan kondisi lawan bicara. Ini namanya kalam baligh. Wa min huna nastati an tudrika makna qaul Arab likulli maqamin maqal. Dari sini kalian bisa mengetahui makna perkataan Arab, yaitu likulli maqamin maqalun. Setiap tempat itu ada kata-katanya yang tepat. Itu ya di sini ini. Jadi mengajak bicara itu sesuai dengan lawan bicara. Disinilah contoh dari kalam baligh, yaitu risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Qaisir Rum. Demikian pembelajaran kita kali ini. Silahkan dibaca lagi. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Astaghfirukum. Naqabbal insyaallah yaumal qadim nahtatim badrisana bilhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.